Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Indra Edu. Nah, untuk hari ini kita akan meneruskan membahas materi Pendidikan Pancasila kelas 7 Kurikulum Merdeka. Bab 1, di mana judul bab 1 itu tentang sejarah kelahiran Pancasila. Adapun subbab pembahasan kita hari ini yaitu tentang perumusan Pancasila. Nah, mengingatkan kembali bahwasanya ada peta konsep di bab 1 ini, yaitu tentang sejarah kelahiran Pancasila. Ada 4 peta konsep, dari peta konsep ini ada 4 bagian. Yang pertama adalah latar sejarah kelahiran Pancasila, yang kedua adalah kelahiran Pancasila, yang ketiga perumusan Pancasila, dan yang keempat adalah penetapan Pancasila. Di mana latar sejarah kelahiran Pancasila dan kelahiran Pancasila sudah kami bahas pada video sebelumnya. Nah, untuk hari ini kita akan bahas tentang perumusan Pancasila. Baik, nah dalam perumusan Pancasila ini dibagi menjadi 2 bahasan. Yang pertama yaitu diskusi perumusan Pancasila, bagaimana sih proses diskusinya, dan yang kedua adalah kesepakatan tentang Piagam Jakarta. Baik, nah dalam diskusi, sebelum kita bahas diskusi dalam bahasan Pancasila, yaitu ada BPUPKI. Nah, di mana BPUPKI itu sudah sepakat bahwa Pancasila itu adalah nama dasar negara yang akan didirikan. Sekali lagi, bahwasanya BPUPKI itu sudah sepakat bahwa Pancasila itu merupakan nama dasar negara Indonesia yang akan didirikan. Nah, sesuai dengan namanya, isi Pancasila itu adalah 5 hal yang masih akan dirumuskan kembali. 5 hal yang akan dirumuskan kembali. Nah, tentang angka 5 tersebut, Soekarno menyebut dalam hal tentang angka 5 tersebut, Soekarno menyebut bahwa saya senang kepada simbolik, terutama simbolik berupa angka. Nah, disebutkannya bahwa jumlah jari ada 5, lalu panca indera ada 5, serta bagi umat Islam jumlah rukun Islam pun juga ada 5. Nah, seorang peserta sidang BPUPKI pun berseru bahwa Satria Wayang Pandawa juga berjumlah 5. Oke. Nah, yang selanjutnya ada 9 orang pun ditunjuk untuk merumuskan kata-kata yang menjadi isi dari Pancasila. Mereka diantaranya adalah Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, Ahmad Rimis, Abdul Qohar Muzakir, Agus Salim, Abi Kusno, Cokro Yuyoso, Cokro Suyoso, serta Abdul Wahid Hasim. Nah, Soekarno itu ditunjuk sebagai ketua dan Hatta sebagai wakilnya. Karena jumlah anggotanya 9 orang, maka panitia itu dinamai sebagai apa? Ya, betul, dinamai sebagai panitia 9. Walaupun BPUPKI pun reses atau beristirahat setelah penyelesaian sidang pertamanya, panitia ini segera bekerja. Nah, 9 tokoh nasional itu berasal dari berbagai kalangan yang berbeda tentunya, mulai dari Hatta yang berasal dari wilayah barat Indonesia hingga Marimis atau Amarimis yang mewakili para tokoh dari kawasan timur Indonesia. Pada bulan Juni tersebut, anggota saling berdiskusi sehingga mencapai rumusan yang akhirnya pada tanggal 22 Juni 1945 ya. Jadi panitia 9 merumuskan, yaitu berhasil pada tanggal 22 Juni 1945. Nah, sekarang kita bahas tentang proses diskusi dalam perumusan Pancasila ini. Nah, perumusan Pancasila itu dilakukan melalui diskusi yang sangat seru sekali. Nah, anggota panitia 9 tentunya adalah berbineka atau berlatar belakang kalangan yang berbeda atau beragam. Nah, mereka itu tentunya memiliki pendapat yang berbeda-beda pula. Mereka semua berdialog mempertemukan pendapat masing-masing agar dapat membuat rumusan dasar negara yang kuat. Maka sebagian mereka menyampaikannya pendapat dari pendekatan dari keagamaan, ada juga dari kebangsaan.
Jadi sekali lagi, karena dalam diskusi perumusan ini adalah yang berdiskusinya itu dari berbagai latar belakang atau dari berbagai keanekaragaman gitu ya, yang berbeda, sehingga mereka ada yang menyampaikan pendapatnya itu dengan secara pendekatan keagamaan, ada juga yang melakukan pendekatan secara kebangsaan. Nah, Soekarno-Hatta dan beberapa anggota yang lain itu mengingatkan bahwa negara Indonesia itu tidak berdasarkan keagamaan gitu ya. Jadi Soekarno, Hatta, dan beberapa anggota yang lain itu mengingatkan bahwa negara Indonesia itu sebaiknya tidak berdasarkan keagamaan. Ya, sebaiknya tidak berdasarkan keagamaan. Kalau negara Indonesia berdasarkan agama, maka dasar agamanya itu tentu adalah Islam, karena sebagian besar penduduk agama yang ada di Indonesia itu adalah beragama Islam. Maka kelompok penganut kebangsaan khawatir kalau itu akan membuat umat Islam atau umat lainnya khawatir akan membuat umat lainnya itu merasa tidak nyaman. Semua pendapat bahwa nilai ketuhanan sangat penting untuk menjadi dasar negara, lalu disepakati oleh Indonesia oleh bangsa Indonesia menjadi negara kebangsaan, bukan negara agama, dengan sila ketuhanan itu menjadi sila yang pertama. Yang selanjutnya adalah kesepakatan Piagam Jakarta. Nah, musyawarah panitia 9 pun dilanjutkan hingga malam tanggal 22 Juni 1945. Nah, panitia 9 ini semuanya perlu menyepakati urutan dan rumusan dari 5 sila. Semula Soekarno mengusulkan sila kebangsaan, kemanusiaan, demokrasi, kesejahteraan, dan ketuhanan. Nah, panitia 9 pun sepakat mengubah urutan itu menjadi dan membuat rumusannya. Lalu ketuhanan itu dijadikan sebagai sila yang pertama, lalu kemanusiaan pun dijadikan sebagai sila yang kedua, dan persatuan mencakup kebangsaan menjadi sila ketiga, kerakyatan yang mencakup musyawarah atau demokrasi menjadi sila keempat, keadilan atau kesejahteraan menjadi sila kelima. Maka selanjutnya pun semua sepakat dengan rumusan Pancasila saat itu, bahwasanya ketuhanan dengan menjalankan kewajiban syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, rumusan Pancasila itu dimasukkan ke dalam naskah Muqaddimah atau pembukaan dasar hukum tertulis negara. Muhammad Yamin memberi nama naskah itu dengan nama Piagam Jakarta ya. Jadi nama dari naskah Muqaddimah atau pembukaan dasar hukum tertulis itu, Muhammad Yamin itu memberikan namanya dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Nah, rancangan dasar negara berhasil diselesaikan di rumah Soekarno di Jakarta. Bangsa Indonesia kini punya pondasi yang kuat untuk mendirikan negara. Sekian untuk pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.